Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai akad istisna sebagai tugas dari akuntansi syariah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Della Santika dengan nomor induk mahasiswa C1F018038 dari program studi ekonomi Islam. Di sini ada beberapa poin materi yang akan dijelaskan, yaitu yang pertama mengenai pengertian akad istisna, yang kedua jenis akad istisna, yang ketiga dasar syariah akad istisna, yang keempat perlakuan akuntansi menurut PSAK 104, yang kelima ilustrasi mengenai kasus akad istisna. Apa sih akad istisna? Akad istisna menurut Fatwa DSN MUI nomor 06/DSN MUI /4/2000 adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli atau mustasni dan penjual atau pembuat atau penjual atau sani. Akad istisna di sini terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama istisna, akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli atau mustasni dan penjual atau pembuat atau sani. Yang kedua, istisna paralel, suatu bentuk akad istisna antara pemesan atau pembeli atau mustasni dengan penjual atau pembuat atau sani. Kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada mustasni, penjual memerlukan pihak lain sebagai sani. Dasar syariah akad istisna di sini yang pertama dalam Al-Qur'an, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Yang kedua, hadis Amir bin Auf berkata, perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslim, kecuali perdamaian yang mengharumkan yang halal dan menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Tirmizi. Perlakuan akuntansi menurut PSAK 106. Akuntansi untuk penjual. 1. Biaya perolehan istisna terdiri atas A. Biaya langsung, yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan dan tagihan produsen atau kontraktor pada entitas untuk istisna paralel. B. Biaya tidak langsung adalah biaya overhead termasuk biaya akad dan pra-akad. C. Khusus untuk istisna paralel, seluruh biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajiban jika ada. 2. Jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai pengurang pendapatan istisna. Akuntansi untuk pembeli. 1. Pembeli mengakui aset istisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang istisna kepada penjual. Jurnal aset istisna dalam penyelesaian didebit pada utang kepada penjual di kredit. 2. Aset istisna yang diperoleh melalui transaksi istisna dengan pembayaran tangguh lebih dari 1 tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai, selisih antara harga beli yang disepakati dalam akad istisna tangguh dan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban istisna tangguh. Jurnal aset istisna dalam penyelesaian didebit, beban istisna tangguh didebit pada utang kepada penjual di kredit. Ilustrasi kasus akad istisna. Pada tanggal 5 April 2010, Bank Aman Syariah atau BAS mengeluarkan biaya pra-akad yang berhubungan dengan survei dan pembuatan desain bangunan rumah yang akan dijadikan acuan spesifikasi barang. BAS telah mengeluarkan uang tunai sebesar 5 juta rupiah. Jurnal untuk mengakui transaksi tersebut adalah biaya pra-akad ditangguhkan sebesar 5 juta rupiah di debit pada kas sebesar 5 juta di kredit.
Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.